أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tadi yang sudah saya bacakan, kalian tahu surat apa itu? Benar bahwa itu adalah surat Ar-Rahman. Yang jelas dalam surat Ar-Rahman itu adalah untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bacaan di dalamnya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat mana lagi yang akan kau dustakan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan saum Ramadan di hari yang ke-18. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan kita sehingga kita bisa bertemu dengan akhir Ramadan dan bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kemudian salat masalah, mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Bina Karya Mandiri 2, izinkan saya membawakan materi tadarus Al-Quran. Tadarus asal bahasa Arab darosa yadrusu dirasatan, yang artinya adalah membaca secara detail. Tadabur, membaca secara sisi kanan, kiri, atas, dan bawah. Tadarus Al-Quran. Sementara pengertian tadarus secara umum adalah, yaitu biasanya berbentuk sebuah majelis di mana pesertanya bergantian membaca Al-Quran. Satu orang membaca sementara yang lain menyimak. Ada juga majelis yang para pesertanya membaca Al-Quran secara serentak dengan didampingi oleh pembimbing atau seorang guru. Padahal kata tadarus berasal dari asal kata darosa yadrusu, yang dalam bahasa Arab artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan huruf A pada kata darosa sehingga menjadi tadarosa atau ya tadarisu, artinya saling belajar atau mempelajari dengan sangat mendalam. Dengan demikian, kegiatan yang kita saksikan itu masih jauh dari makna tadarus sebenarnya. Bahkan nyaris tiada pengkajian makna di setiap ayat yang mereka baca. Hanya sekedar membaca, dan bahkan terkadang benar dan tidaknya bacaan tersebut
tidak diperhatikan, sebab tidak hadirnya atau tidak didampinginya pada saat membaca itu oleh orang yang ahli di bidang Al-Quran, atau yang ahli untuk bisa mentashih bacaan peserta majelis. Bentuk tadarus itu lebih tepat diistilahkan dengan tilawah wal istima', yaitu membaca dan mendengar. Kemudian pengertian tadarus di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas berkata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan. Saat beliau ditemani Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Quran, maka Jibril menemui setiap malam pada bulan Ramadan, lalu membacanya kepada Al-Quran, lalu membacanya kepadanya atau kepada Jibril Al-Quran tersebut. Kemudian untuk mentashih bacaannya, atau ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis inilah yang membuat para ulama salafus salih, sahabat, tabi'in dan tabi'in meninggalkan aktivitas dunia selama bulan Ramadan. Termasuk pengajian mereka yang sehari-hari senantiasa mereka laksanakan. Mereka menghatamkan Al-Quran setiap 10 hari di bulan Ramadan. Ada yang hatam setiap pekan, ada yang hatam 5 kali dalam 1 bulan Ramadan, ada yang hatam 7 kali dalam 1 bulan Ramadan, dan bahkan ada yang hatam setiap 3 hari sekali di bulan Ramadan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sementara Ibnu Mas'ud mendalami makna tadarus dengan berkata, adalah seorang dari kami jika telah mempelajari 10 ayat di dalam Al-Quran, maka ia tidak menambahkan sampai ia mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Di dalam tafsir At-Tabrani ayat 1 nomor 80. Artinya apabila mereka menerima bacaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak pernah menambahkannya sebelum mengaplikasikan apa yang dikandungnya di dalam Al-Quran tersebut atau yang mereka pelajari. Mereka mempelajari ilmu Al-Quran sekaligus mereka amalkan. Itu pengertian tadarus di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang ketiga, tadi pengertian yang pertama pengertian tadarus secara umum sudah kita jelaskan. Kemudian pengertian tadarus di masa Rasulullah yang kedua, dan yang ketiga adalah adab melakukan tadarus. Adab melakukan membaca Al-Quran. Dalam adab membaca Al-Quran, yang pertama yang harus kita lakukan adalah diri kita harus suci dan bersih. La yamassuhu illal mutahhar. Janganlah menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Artinya apa? Dikala kita mau membaca Al-Quran, diri kita, badan kita itu harus suci dari segala najis. Jangankan kita mau membaca, menyentuh pun kita harus dalam keadaan bersih. La yamassu illal mutahhar. Sehingga adab melakukan tadarus itu Rasulullah telah mencontohkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil dan tidak terburu-buru. Sebagaimana perintah Allah, dan bacalah Al-Quran itu dengan
perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Beliau juga bersabda, kelak di akhirat akan dikatakan kepada sahibul Al-Qur'an atau orang-orang yang senantiasa bersama-sama dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bacalah, naiklah terus dan bacalah dengan perlahan-lahan atau tartil. Sebagaimana engkau telah membaca Al-Qur'an dengan tartil di dunia, sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Maka untuk memotivasi umatnya semua di dalam melakukan tadarus secara baik, Rasulullah pun bersabda, tidak ada iri hati itu diperbolehkan kecuali dalam dua hal, yaitu seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk membaca dan memahami Al-Quran, kemudian dia membaca dan mengamalkannya baik pada waktu malam maupun siang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dan seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian dia menafkahkannya dalam kebaikan baik pada waktu malam maupun siang hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian tadarus bersama-sama itu sering kita lakukan ketika kita berada di suatu majelis di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran secara bersama-sama. Amal ini baik dan dianjurkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya adalah tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali turunlah ketenangan atas mereka serta mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikerumuni para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapannya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, apabila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau di masjid sambil membaca Al-Quran dan saling bertadarus bersama-sama, niscaya akan turun ketenangan atas mereka. Rahmat Allah akan meliputi mereka, para malaikat akan melindungi mereka, dan Allah menyebut mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tadarus menggunakan pengeras suara yang sering kita dengar selama bulan Ramadan di masjid-masjid dan mushola yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita, maka hati-hati saat tadarus kita disambungkan dengan alat pengeras suara. Menurut Imam Al-Ghazali, hukumnya boleh selama tidak menimbulkan riya, bahkan terkadang menggunakan pengeras suara lebih utama. Jadi dalam sebuah ungkapan, fa in lam yakhaf riya'a fal jahr fa rafa'a sautun afdalu li anna amal fihi al-aktsar wala in fatantahu tata'ti ila ghairi fal mu'tadi fadlu minal azlam. Yang artinya adalah apabila tidak khawatir riya, maka membaca dengan suara keras lebih utama karena perbuatan membaca dengan suara keras lebih banyak dan faedahnya mengalir kepada orang lain. Amal ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain lebih utama daripada ibadah yang tidak dirasakan oleh orang lain. Kemudian istilah tadarus yang kedua, tadarus Al-Quran sebenarnya agak berbeda bentuknya yang kita saksikan sehari-hari dengan makna bahasanya, bagaimana tadi dijelaskan. Dan umumnya semua itu sering dilaksanakan ketika di bulan Ramadan. Mengapa? Karena kita pahami, kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya berlipat-lipat. Satu pahala berada dalam satu huruf Al-Quran yang kita baca. Bagaimana kalau kita bisa membaca satu ayat di dalam Al-Quran, berapa pahala yang ada yang kita dapatkan adalah sesuai dengan huruf yang ada dalam satu ayat tersebut. Bagaimana dengan satu juz? Bagaimana dengan 2 juz? Apakah itu tidak banyak sekali? Makanya umat muslim senantiasa berlomba-lomba membaca Al-Quran, mencari pahala di bulan Ramadan, yang salah satunya adalah dengan tadarus Al-Quran.
Adapun kegiatan tadarusan yang kita lihat sehari-hari di negeri kita ini sepertinya nyaris tanpa pengkajian, tanpa makna tiap ayat. Yang ada hanya sekedar membaca saja, bahkan terkadang benar atau tidaknya bacaan itu tidak terjamin karena tidak ada ustadz, tidak ada yang ahli di bidang membaca Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran, kalau para peserta sudah fasih dan menguasai teknik membaca Al-Quran yang baik, maka tidak mengapa bila masing-masing membaca sendiri-sendiri. Kalaupun mau disimak atau didengarkan juga tidak mengapa, karena membaca dan mendengar sama-sama mendatangkan pahala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita selain untuk membaca Al-Quran juga mendengarkan Al-Quran. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 204. Namun apabila seperti masih lemah dalam membacanya, atau para jamaah atau teman-teman kita masih lemah dalam membacanya, sebaiknya mereka tidak dilepas atau membaca Al-Quran sendirian. Perlu ada ustaz atau ustazah yang membetulkan bacaannya, sehingga yang perlu dilakukan bukan tadarusan tetapi belajar membaca Al-Quran, atau dalam istilah yang sekarang populer adalah tahsin Al-Quran atau tahsin tilawah, yang artinya tahsin adalah membaguskan atau memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tentu saja harus ada ustaz, kiai atau ustazah atau guru yang ahli dalam membaca Al-Quran. Dan tidak boleh seseorang dibiarkan membaca dengan salah, baik secara makhraj maupun tajwidnya. Karena sangat penting ketika kita membaca Al-Quran, itu akan merubah arti dan itu akan membahayakan pada diri kita. Kita membaca Al-Quran bukannya dapat pahala tetapi malah akan mendapatkan dosa. Demikian rangkaian materi tadarus Al-Quran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran, bisa diambil pelajaran buat kalian, anak-anakku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga bisa memahami, mentelaah Al-Quran dengan baik, sehingga kalian juga bisa mengaplikasikan Al-Quran dengan baik di kehidupan kalian. Dan sesuai dengan firman Allah, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Apa itu tadabbur? Tadabbur adalah membaca, mengartikan dari segala sisi. Yang awal saya katakan dari segala sisi itu adalah meneliti, mentelaah arti dari segi manapun. Kalau kita bisa ibaratnya sebuah penghapus papan tulis yang bentuknya segi 4 kotak, kita bisa membaca isi dari penghapus papan tulis itu. Dari bawah ada tulisan coretan apa, kemudian dari samping ada tulisan dan coretan apa, kanan kiri, itu pasti semuanya berbeda. Seperti itu contohnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Maka wajib bagi kita sebagai umat muslim untuk memahami Al-Quran dengan baik, cara-cara membacanya, cara-cara menyentuh atau memegang Al-Quran, yaitu dengan kita harus lebih mensucikan diri atau suci dari segala hadas besar dan kecil, untuk agar kita bisa lebih membaca Al-Quran itu dengan tenang dan rahmat Allah dan hadir kepada kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Oleh karena itu, saya cukupkan sekian materi tadarus Al-Quran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari saya pribadi. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.